Mari kita mempersiapkan Lukas pasal 6, ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang, karena kasih-Mu terus Engkau nyatakan kepada kami hingga saat ini. Kami kembali mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Tolonglah kami, kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Lukas pasal 6 ayat 17 hingga ayat yang ke-26, saya akan membacakan untuk kita semua. Kita akan melintasi 2 perikop menurut TB2. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, dan perikop ucapan bahagia dan peringatan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh Dia karena ada kuasa yang keluar dari Dia dan menyembuhkan semua orang itu. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku juga kaum sepuh yang terkasih, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online di tempat masing-masing. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Suaranya tidak sesuai dengan jumlah orangnya, boleh saya menyapa sekali lagi. Yang di rumah juga boleh menjawab sekali lagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan. Apakah semua bahagia? Bahagia, amin, puji Tuhan. Soalnya tadi waktu nyanyi, ku berbahagia, mukanya beberapa terlihat masih murung, masih sendu gitu ya. Mungkin suasana hatinya sedang mendung, tidak apa-apa. Tapi bicara soal bahagia, bolehkah saya tahu, kapan sih ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku atau kaum sepuh bahagia? Kapan ya? Sekarang juga bahagia, Bu. Kalau boleh lanjutkan kalimat ya. Saya bahagia jika, atau saya bahagia karena. Ada yang mau melanjutkan kalimatnya? Para penatua mungkin yang paling dekat penatua dengan pemusik dan prokantor. Aduh, ketempuhan hidup dekat pendeta. Saya bahagia jika, atau saya bahagia karena. Ada yang mau menjawab? Boleh suaranya lantang supaya bisa terdengar? Wah, saya bahagia jika Tuhan mengembalikan saya pada kasih mula-mula. Kasih yang pernah diterima berarti ada rasa, aduh kasih mula-mula teh asa menjauh begitu ya. Saya harus switch dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Perasaan jauh begitu. Ada lagi yang mau menjawab, saya bahagia jika, atau saya bahagia karena sehat. Dicintai keluarga, dicukupkan apa yang diperlukan, dikabulkan semua keinginan. Waduh, ya itu umumnya kita. Kita akan bahagia ketika semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan. Kita bahagia ketika kita sehat, kita dicintai, kita punya kekayaan yang banyak, hal-hal yang wajar. Menurut ukuran dunia, yaitu standarnya bahagia. Tetapi ternyata itu berbanding terbalik dengan apa yang Yesus ajarkan, yang sebenarnya kita sudah tahu. Pembacaan Alkitab kita saat ini, bahkan ada versi Matiusnya, versi Matius memang lebih panjang, lebih positif bahasanya. Versi Lukas memang ada yang agak menakutkan, menggentarkan kita. Ketika ungkapan berbahagia itu diikuti, dilanjutkan dengan ucapan celakalah kamu. Aduh. Tema kita saat ini, inversi bahagia, rengkuhan Kristus bagi kaum papa. Inversi itu artinya kebalikan atau lawan dari sesuatu. Kalau dunia punya standar bahagia persis seperti yang tadi kita sampaikan, tapi Kristus punya standar bahagia yang lain yang hari ini diperdengarkan kepada kita. Ketika konteks pembacaan Alkitab kita saat ini digambarkan, Yesus itu diikuti oleh para murid dan orang banyak yang bukan saja mau mendengar ajarannya, tetapi juga mau mendapatkan kesembuhan dari sakit mereka.
Hampir bisa dipastikan bahwa orang banyak yang mengikuti Yesus itu bukanlah orang yang baik-baik saja. Dan itu digambarkan di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Semua orang banyak berbondong-bondong mau menyentuh dia karena tahu akan ada kuasa yang keluar dari diri Yesus yang bisa memulihkan mereka dari keadaan fisik dan mental dan spiritual yang menyebabkan mereka dikucilkan karena tidak memenuhi standar dunia. Sebagai orang yang bahagia, sebagai orang yang bisa dipandang oleh sesama. Dikatakan, mereka ini yang sakit, yang butuh kesembuhan. Mereka yang dikuasai oleh roh-roh jahat, yang butuh dipulihkan. Karena saat itu kondisi fisik seseorang selalu dikaitkan dengan dosa yang dilakukan. Oh, dosa apa dia sampai begitu? Dosa apa orang tuanya sampai anaknya begitu? Sehingga mereka dipandang sebelah mata, tidak didengar, tidak mendapat tempat, tidak diperhatikan. Karena itu ketika mereka bersama-sama dengan Yesus yang memberi mereka perhatian, yang mau mendengarkan mereka, yang mencukupkan dan memulihkan mereka. Yesus yang mau menerima bahkan merangkul mereka termasuk dengan ajarannya, kalimat-kalimatnya saja sudah bisa memulihkan dan membuat mereka yang tadinya kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak dikasihi lagi. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yesus saja sudah membuat mereka tenang, senang, bahagia. Ajaran Yesus yang menjungkir balikan pemahaman pada saat itu, bahwa hanya yang kaya saja, yang punya status sosial tinggi saja, yang akan dipuja dan dipuji, dan itulah kebahagiaan. Pasti tidak akan direndahkan oleh orang lain. Maka tidak mengherankan orang pada zaman itu, ya pada zaman sekarang juga bukan? Tidak mengherankan kalau orang akan menghalalkan segala cara demi mendapat harta benda, demi mendapatkan status sosial dan ekonomi, supaya dipandang, supaya dihargai orang, supaya dipuji, tidak direndahkan. Tidak enak rasanya dipandang sebelah mata. Tidak enak rasanya dipandang hina. Hanya karena keadaan yang berbeda, ukuran sukses dan bahagia yang berbeda dengan dunia. Tidak enak rasanya ketika salaman dengan yang satu terlihat begitu hangat, terlihat begitu akrab, tetapi dengan diri kita, istilah Sunda, hare-hare, pandangan mata pun tidak pada kita. Dan Yesus menekankan, bukan seperti itu. Tidak seperti itu, bahwa kebahagiaan itu juga bisa dirasakan oleh orang yang dimasukkan oleh sesamanya dalam golongan orang yang miskin, yang tidak dipandang, yang lapar, yang dibenci, yang ditolak orang. Dan Yesus memberikan teladan bahwa bersama dengan Yesus, yang miskin, yang lapar, yang ditolak orang, disebut berbahagialah kamu. Ada kebahagiaan yang tidak bisa direnggut oleh keadaan apapun, baik fisik, status sosial, ekonomi, atau perlakuan orang terhadap kita. Penolakan, kebencian, atau aniaya sekalipun. Dan itulah yang kita pelajari dari pembacaan Alkitab kita saat ini. Yesus memandang semua orang sama,
dan mengembalikan lagi kita, kalau tadi istilahnya, pada cinta mula-mula. Sejak semula kita diciptakan sama, sederajat, segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada kotak-kotaknya. Tapi kalau toh sudah terlanjur, sesama kita atau bahkan kadang diri kita sendiri memasukkan sesama atau diri kita pada kotak-kotak itu. Kalaupun terlanjur demikian, baiklah kita belajar. Yang pertama, ketika orang sudah menggolongkan kita sebagai golongan yang miskin, yang lapar, yang susah, yang rasanya pantas dihina, ditolak, tidak diperhatikan, tidak didengar, maka yakinkan diri kita saat ini. Ajaran Yesus mengingatkan kita bahwa kita sungguh berbahagia ketika kita terus bersama-sama dengan Yesus. Sejak diciptakan, sejak semula, bahkan sejak dunia tidak tahu kita, belum mengenal kita, kita sudah dikenalnya. Sekalipun ada keadaan yang kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang membuat kita meratap, membuat kita mengaduh. Kadang kita gelisah dengan cara orang memandang dan menilai kita. Seperti orang banyak itu, tetaplah ikut Yesus. Lagu yang tadi kita lantunkan, itu lagu lawas, lagu lama, tapi rasanya masih terus-menerus mengena dengan kita. Saya mau ikut Yesus, meskipun saya susah. Saya mau ikut Yesus. Biarlah itu bukan hanya kata-kata yang keluar dari bibir kita saja, atau nyanyian yang kita lantunkan tapi kita kehilangan maknanya. Mungkin saking seringnya, atau justru kita tidak mengamini lagi, hari gini siapa yang mau susah? Tapi pembacaan Alkitab kita mengatakan, susah, dihina, terhina, ditolak dalam pandangan manusia, tetap engkau berarti dalam pandangan Allah. Melangkah tegap setia pada firman-Nya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, hanya demi mengikuti standar bahagia, standar sukses menurut dunia, supaya kita dipuji, dipuja, dan dihormati orang. Melangkahlah dengan percaya diri bahwa kita dicintai, kita dipeliharanya. Jangan tergoda untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Jangan tergoda untuk mengambil apa yang bukan hak kita. Jangan tergoda untuk menghilangkan empati diri. Empati adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan manusia yang berelasi dengan sesamanya. Saya tidak tahu apakah tadi ketika saya menanyakan, lanjutkan kalimat yuk. Saya bahagia karena, apakah ada di antara kita yang mungkin melanjutkan kalimat itu dengan saya bahagia jika saya FYP. Nah, apa itu FYP ya? Untuk konten kreator atau digital kreator tahu apa itu FYP. Berbondong-bondong orang sekarang mencari peruntungan di dunia digital ini. Tapi sayangnya, demi yang katanya puluhan ratusan juta masuk rekeningku, lalu menghalalkan segala cara, bahkan menghilangkan empati yang sekali lagi adalah nilai penting dalam diri manusia. Ketika orang tidak lagi berempati terhadap kesusahan, penderitaan yang dialami sesamanya, dan menganggap itu sebagai kesempatan untuk FYP itu tadi, kita memposting dengan sembarangan. Mereka yang sakit, mereka yang berduka karena ditinggalkan berpulang oleh orang yang dicintai,
Kita mempertontonkan tangisan orang yang sedang berduka dan sungguh itu tidak elok. Jangan ya dek, kalau pakai istilah larangan jangan ya. Hargai privasi seseorang, termasuk yang sudah meninggal. Ada istilah dan saya ingin menyampaikan ke kita saat ini, bukan hanya hati-hati memposting yang sakit di rumah sakit dengan peralatan yang banyak yang digunakan, yang dipakainya. Kalau penatua atau pendeta kadang-kadang, ini teh SOP laporan cukup di kalangan terbatas, bukan untuk disebarluaskan. Kalau kita ada di posisi yang sakit, belum tentu kita juga senang foto kita yang sedang tidak berdaya beredar. Bukan hanya yang sakit atau yang sedang menangis, tetapi ingat yang sudah meninggal pun, yang sudah berpulang pun punya privasinya. Kalau pakai istilah, ada istilah post mortem, privacy. Hargai. Jangan dengan mudah menyebarluaskan, apalagi demi kepentingan kita. Kalau untuk informasi untuk keluarga besar ada nun jauh di seberang pulau atau di luar negeri, apa boleh buat, tidak apa-apa. Tapi tujuannya jangan untuk kepentingan kita. Standar dunia membuat kita kehilangan banyak hal yang lebih berarti dari sekedar materi. Kita diingatkan bahwa miskin materi bukan berarti miskin dalam penerimaan terhadap sesama. Bukan berarti miskin dalam memberi perhatian dan kasih sayang. Bukan berarti miskin dalam memiliki dan melontarkan bahasa kasih yang tadi dilantunkan oleh anak-anak kita dari Bumi Katumbiri. Bahasa kasih yang adalah kunci tiap hati. Kita bisa kaya dalam bahasa kasih itu. Yang kedua, ketika kita terlanjur digolongkan orang atau kita menggolongkan diri sendiri sebagai golongan yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, yang dipuja dan dipuji orang karena pencapaian-pencapaian kita yang menurut dunia itu bahagia. Kita boleh tarik nafas, ternyata tidak demikian menurut Yesus. Justru ungkapan mengerikan dilontarkan, celakalah kamu yang kaya, yang kenyang, yang dipuja dan dipuji orang saat ini. Kita mungkin memohon, aduh Gusti jangan atuh, pengen kaya tapi jangan dibilang celaka. Jangan dong lihat Tuhan. Apakah ini berarti menjadi pengikut Yesus tidak boleh kaya, tidak boleh sejahtera, tidak boleh kenyang, tidak boleh ada pencapaian-pencapaian? Boleh tentu saja, karena bukan demikian yang Yesus maksudkan. Ingat di Alkitab itu cerita tentang orang kaya bukan melulu perumpamaan tentang pemuda kaya yang Yesus katakan sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta katanya masuk ke lubang jarum. Tapi bukan hanya itu kisah di Alkitab tentang orang kaya. Ada banyak orang kaya juga yang memanfaatkan kekayaan mereka untuk berbagi kasih dengan sesama, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebutlah Zakeus, sebutlah Lydia. Mereka memakai materi yang mereka punya untuk dapat memulihkan keadaan orang lain di sekitarnya, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Kalau saudara-saudara kita punya ungkapan, ingat ya, ada hak orang lain loh di setiap kekayaan atau materi yang kita miliki. Jadi jangan lupa berbagi. Kita pun demikian, perjanjian lama ada banyak sekali ajaran untuk mengingatkan. Ada bagian orang yang miskin, yang tak berpunya dari setiap kekayaan yang kita miliki. Kalau dipikir,
Ya sudah kaya materi, maka lengkaplah hidup kita. Kadang-kadang kita tidak lagi memerlukan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Godaan besar adalah ketika kita merasa saya bisa sendiri, ini karena kerja keras saya. Tuhannya dilupakan. Karena itu penulis Amsal pernah meminta dengan sungguh-sungguh. Amsal 30 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika ia menuliskan, 2 hal aku mohon kepadamu Tuhan. Jangan kau tolak itu sebelum aku mati. 2 hal itu yaitu, 1, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. 2, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang semestinya. Bicara tentang bahagia, jangan pakai ukuran dunia, tapi buka mata dan hati untuk melihat dan merasakan cara Allah yang ajaib dalam membahagiakan kita. Dan ingat kalimat ini, kalimat yang selalu diperdengarkan usai membaca Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Amin.